Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin, Allahumma amin. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seorang ulama besar, Ibnu Salah, penulis kitab Al-Muqaddimah, karya terbesar di bidang ilmu hadis, mengatakan membaca Al-Quran merupakan satu kemuliaan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Sesungguhnya para malaikat tidak diberikan kemuliaan itu. Mereka amat merindukan diberikan kemuliaan tersebut agar dapat mendengarkannya, sebagaimana dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin halaman 51 juga mengisahkan tentang mimpi Imam Ahmad bin Hanbal. Ia menceritakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal pernah bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ia kemudian bertanya, "Ya Allah, ibadah apakah yang lebih mendekatkan diri kepadamu yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang dekat kepadamu?" Allah menjawab, "Dengan membaca kalamku wahai Ahmad." "Ya Allah, dengan memahami atau tanpa memahaminya?" Allah menjawab, "Paham atau tidak paham." Sahabat wahdah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ungkapan Imam Ibnu Salah dan mimpi Imam Ahmad bin Hanbal tersebut menunjukkan keutamaan dan nilai lebih di dalam membaca kitab suci Al-Quran, baik paham artinya atau tidak paham, dalam sholat atau di luar sholat, dengan melihat mushaf atau dengan hafalan di luar kepala, sendirian atau bersama-sama, serta sama saja di rumah atau di masjid atau musalla atau di waktu bepergian. Al-Quran bagi kaum muslimin adalah bacaan nomor satu dikala susah maupun senang. Ia adalah ibadah yang utama untuk dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran," rawahul Baihaqi. Seutama-utama ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Di dalam hadis yang lain dari Yazid bin Abu Habib juga meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man istadharal Quran khaffafallahu tabaraka wa ta'ala an abawaihi al-'adzaba wa in kana kafiraini." Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, maka Allah yang maha pemberkah lagi maha luhur akan meringankan siksaan kedua orang tuanya meskipun keduanya itu kafir. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang Islam yang membaca Al-Quran, Rasulullah gambarkan atau umpamakan dia seakan-akan sedang melangkah menuju derajat kenabian. Hanya saja dia tidak diberikan wahyu. Dinyatakan dalam satu hadis, "Man qara'a al-Qur'an faqad istadrajan nubuwah baina jambayhi illa annahu la yuha ilaihi," rawahul Hakim. Barang siapa yang membaca Al-Quran, ia benar-benar melangkah naik menuju derajat kenabian di kedua sisinya. Hanya saja tidak diberikan wahyu kepadanya. Hadis riwayat Al-Hakim. Orang Islam yang membaca Al-Quran, Rasulullah juga umpamakan laksana buah utrujah, sejenis jeruk wangi, baunya sedap dan rasanya pun manis. Ia langgeng membaca Al-Quran. Manusia dapat beristirahat mendengar bacaan Al-Qurannya. Mereka mendapatkan pahala dengan mendengarkan dan belajar darinya. Ia seperti jeruk
yang terasa manis, baunya sedap, bagus dipandang, pantas dipegang, dan banyak kegunaannya. Sedangkan orang Islam yang tidak membaca Al-Quran, laksana buah kurma, rasanya enak namun baunya tidak ada. Dia tidak memberikan manfaat kepada manusia kecuali sekedar keimanannya. Adapun orang munafik, orientalis atau misionaris yang membaca Al-Quran, penampilan lahirnya diterima, tapi jati dirinya yang kafir tertolak. Mereka membacanya sekedar membaca, mereka laksana daun kemangi, baunya sedap tapi pahit rasanya. Sedangkan orang munafik, orientalis atau misionaris yang tidak membaca Al-Quran, maka ia laksana bertawali, tidak ada baunya, rasanya pahit, mereka tidak ada baiknya sama sekali, lahir maupun batin. Begitu perumpamaan yang indah yang diterangkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena begitu utamanya membaca Al-Quran, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan apresiasi, motivasi, dan sugesti untuk kita giat membacanya. Berikut beberapa nilai keuntungan atau keutamaan yang akan kita dapatkan dengan atau dari kegiatan membaca Al-Quran. Pertama, nilai pahala. Kegiatan membaca Al-Quran, satu persatu hurufnya dinilai satu kebaikan, dan satu kebaikan ini dapat dilipat gandakan hingga 10 kebaikan. Subhanallah, bayangkan bila satu ayat atau satu surat yang mengandung puluhan huruf, berapa pahala yang akan kita dapatkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Rawahul Hakim. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali sepadannya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Al-Hakim. Al-Faqih menuturkan dari Muhammad bin Al-Fadl, dari Mahmud bin Ja'far, dari Ibrahim bin Yusuf, dari Al-Musayyab, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Ishaq, dari Abul Ahwas, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Ia berkata, sesungguhnya Al-Quran itu adalah jamuan Allah, maka pelajarilah jamuan Allah itu sedapat-dapatnya. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan tali Allah yang sangat kuat, cahaya yang nyata, obat yang bermanfaat, penjaga bagi orang yang berpegang kepadanya, penyelamat bagi orang yang mengikutinya, tidak bengkok bahkan dapat meluruskan, tidak sesat bahkan bisa menunjukkan. Keajaibannya tidak pernah habis dan tidak lapuk karena sering diulang-ulang. Bacalah Al-Quran karena Allah Ta'ala akan memberi kamu pahala, yaitu setiap huruf 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 10 kebaikan, tapi alif 10, lam 10, dan mim 10. Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Abu Hurairah juga menceritakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah kalian suka pulang ke rumah masing-masing membawa 3 ekor unta yang besar dan gemuk? Tanya beliau kepada penghuni serambi Masjid Nabawi atau Ahlus Suffah. Kami semua suka, jawab mereka. Beliau melanjutkan, 3 ayat yang dibaca salah seorang dari kamu di dalam sholatnya jauh lebih baik daripada 3 ekor unta yang besar dan gemuk. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, obat atau terapi jiwa yang gundah. Membaca Al-Quran bukan saja amal ibadah yang bernilai pahala, namun juga bisa menjadi obat dan penawar jiwa yang gelisah, pikiran yang kusut, nurani yang tidak tentram, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin ila akhiril ayat. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang bisa menjadi obat atau penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Seorang yang jiwanya gelisah dan gundah gulana datang kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud meminta nasihat. Maka dinasihatinya dia agar pergi ke tempat orang yang membaca Al-Quran, atau membaca Al-Quran sendiri, atau mendengar baik-baik orang-orang yang membacanya. Setelah diamalkan di rumahnya, berubahlah jiwanya menjadi tenang dan tentram, pikirannya jernih dan kegelisahannya pun hilang. Hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli terapi hati. Mereka menyebutkan salah satu obat hati yang utama adalah membaca Al-Quran dengan khusyuk, seraya merenungkan makna kandungannya, di samping 5 hal yang lain seperti berteman dengan orang saleh, zikir di waktu yang sunyi, salat malam yang panjang, dan puasa. Dalam ilmu jiwa atau psikologi modern dinyatakan bahwa berkomunikasi dengan orang lain sangat efektif untuk mengurangi beban berat yang ditanggung jiwa. Para psikolog menyarankan orang-orang yang jiwanya tengah menanggung beban berat untuk berkomunikasi dengan orang lain, bicara dari hati ke hati agar terkurangi bebannya. Sementara membaca Al-Quran ibaratnya adalah berkomunikasi dengan Allah. Otomatis dengan komunikasi itu, orang yang membaca Al-Quran jiwanya akan menjadi lebih tenang dan tentram. Lebih-lebih bila dihubungkan bahwa malaikat akan turun memberikan ketenangan kepada orang yang tengah membaca Al-Quran. Jika membaca Al-Quran efektif mengobati hati atau mental, tidak menutup kemungkinan membaca kitab suci Al-Quran ini juga efektif untuk mengobati berbagai penyakit fisik. Karena sekian penyakit fisik awalnya juga banyak dipicu oleh gangguan kejiwaan, seperti pikiran yang kacau, panik, cemas, gelisah, emosi tak terkendali, dan lain sebagainya. Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah, ketiga, keutamaan membaca Al-Quran akan memberikan syafaat di saat umat manusia diliputi kegelisahan pada hari kiamat kelak. Al-Quran bisa hadir memberikan pertolongan bagi orang-orang yang senantiasa membacanya di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Rawahu Muslim. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia pada hari kiamat kelak akan hadir memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis yang lain diceritakan, puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat. Puasa berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya dari makan dan minum dan syahwat, maka berilah aku izin, restu memberikan syafaat kepadanya." Al-Quran berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka berilah aku restu, izin untuk memberikan syafaat kepadanya." Lalu keduanya diberikan restu, izin memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang keempat, baca Al-Quran menjadi nur, cahaya di dunia sekaligus menjadi simpanan di akhirat. Dengan membaca Al-Quran, muka seorang muslim akan ceria dan berseri-seri. Ia tampak anggun dan bersahaja karena akrab bergaul dengan kalam Tuhannya. Lebih jauh ia dibimbing oleh kitab suci itu dalam meniti jalan kehidupan yang lurus. Selain itu di akhirat membaca Al-Quran akan bisa menjadi deposito besar yang akan membahagiakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bitilawatil Quran fa innahu nurun laka fil ard wa dukhrun laka fis sama." Rawahu Ibnu Hibban. Bacalah selalu Al-Quran, sesungguhnya ia menjadi cahaya bagimu di bumi dan menjadi simpanan bagimu di langit. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang kelima, malaikat akan turun memberikan rahmat dan ketenangan. Jika Al-Quran dibaca, malaikat akan turun memberikan kepada si pembaca itu rahmat dan ketenangan. Seperti diketahui ada segolongan malaikat yang khusus ditugaskan untuk mencari majelis atau forum zikir dan membaca Al-Quran. Jika malaikat menurunkan rahmat dan ketenangan, otomatis orang yang membaca Al-Quran hidupnya akan selalu tenang, tentram, tampak anggun, indah, disukai orang dan bersahaja.
Dengan nilai-nilai keutamaan dan kelebihan ini, orang Islam diserukan rumahnya tidak sunyi dari gema bacaan Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran akan menerangi rumah, meliputinya dengan nur ilahi, berikut kepada penghuni dan isi rumah itu. Di dalam hadis dinyatakan, "Nawwiru manazilakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an." Rawahul Baihaqi. Terangilah rumah-rumah kalian dengan salat dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Dinyatakan juga dalam hadis bahwa rumah yang di dalamnya digemakan suara Al-Quran, rumah itu akan banyak kebaikannya. Sebaliknya, bila di dalam rumah tidak digemakan suara Al-Quran sama sekali, maka sedikitlah kebaikannya. Rumah akan terasa sempit dan gelap, seperti hati penghuninya susah, gelisah dan gundah gulana. Innal baital ladzi yaqra'u fihi al-Qur'an yaksuru khairuhu wal baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqillu khairuhu. Rawahul Bazzar. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an banyaklah kebaikannya, sedangkan rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Qur'an maka sedikitlah kebaikannya. Hadis riwayat Al-Bazzar. Keutamaan dan kemuliaan rumah yang bergema suara bacaan Al-Quran di dalamnya diterangkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Rumah itu disaksikan oleh para malaikat di langit. Mereka melihat rumah-rumah itu bersinar terang, laksana kala penduduk bumi melihat bintang-bintang gemerlapan di langit. Semakin intensif membaca Al-Quran seseorang di satu rumah, maka bintang yang disaksikan malaikat dari rumah itu akan semakin gemerlap terangnya, sebagaimana ini dijelaskan di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata pertama dari wahyu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah pun adalah Iqra, atau perintah membaca, yang terdapat di dalam surat Al-Alaq ayat 1. Tersirat dari sini ialah perlunya umat Islam untuk giat dan rutin membaca Al-Quran, karena dialah bacaan istimewa yang menjamin pembacanya dengan membaca menyebut asma Allah atau asma bismi rabbik. Dengan membaca Al-Quran secara rutin, suatu saat orang akan khatam atau tamat kitab suci yang terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat tersebut. Setelah khatam, berangkat memulai lagi, dan seterusnya khatam, berangkat memulai lagi agar tidak putus. Maka di saat khatam, orang yang rutin membaca Al-Quran, dia memiliki doa yang ampuh. Berdoa apa saja pada saat itu insya Allah akan mudah dikabulkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khatamal Qur'an falahu da'watun mustajabatun." Al-hadis atau kama qala, barang siapa yang telah mengkhatamkan Al-Qur'an, maka baginya doa yang diistijabah. Akhirnya, membaca Al-Qur'an perlu dijadikan aktivitas dan konsumsi sehari-hari. Membaca adalah jembatan menuju pemahaman, pengamalan, dan penerapan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan membaca Al-Quran juga terdapat syiar agama Islam. Orang Islam tidak boleh menjadi laksana himar atau keledai yang membawa buku. Binatang ini tampak tolol dengan buku itu karena ia meski memegang buku tapi tidak pernah membacanya, apalagi memahaminya. Akhirnya semoga kita semua diberikan kekuatan untuk bisa rutin melaksanakan kegiatan membaca dan mengkaji Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.